Bacaan dari Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Malam hari di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepas lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan, referen jiwaku haus akan Dikau ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Dikau. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Referen jiwaku haus akan Dikau ya Allah. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Referen jiwaku haus akan Dikau ya Allah. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti di jamuk lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Referen jiwaku haus akan Dikau ya Allah. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu. Referen jiwaku haus akan Dikau ya Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakanlah Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Maria Magdalena menangis di kubur yang kosong. Ia mencari Yesus tapi belum mengenalinya. Bahkan saat Yesus berdiri di dekatnya, namun ketika Yesus memanggil namanya Maria, hatinya terbuka dan ia langsung mengenalnya. Dan ia berkata, "Rabuni," artinya guru. Apa pesan Injil bagi kita hari ini? Bahwa Yesus hadir dalam kesedihan kita. Dalam tangisan Maria, Yesus tidak menjauh. Ia hadir dan memanggil dengan lembut. Begitu juga kita saat dalam duka atau kehilangan. Tuhan tidak meninggalkan. Ia justru lebih dekat daripada yang kita kira. Panggilan pribadi mengubah segalanya. Bahwa Maria baru mengenali Yesus saat namanya dipanggil. Tuhan memanggil kita secara pribadi juga, dalam hati nurani, dalam sabdanya, dalam peristiwa hidup kita. Pertemuan dengan Tuhan membangkitkan misi. Artinya bahwa setelah mengenali Yesus, Maria diutus untuk memberitakan kebangkitan. Pertemuan pribadi dengan Kristus seharusnya menggerakkan kita untuk bersaksi dengan hidup yang diubah. Artinya kita setiap hari memiliki niat dan usaha untuk hidup dengan penuh kasih. Pertanyaan refleksi untuk kita semua bahwa apakah aku sungguh mencari Yesus dalam hidup sehari-hari? Pernahkah aku merasa Yesus memanggil namaku di tengah duka atau kekosongan hati? Apakah aku siap bersaksi bahwa Yesus hidup seperti Maria? Semoga dengan renungan singkat dan pertanyaan refleksi ini mengantar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin.